Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Tria Umaroh dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan materi, teori, dan konsep konstitusi. Pembahasan yang pertama adalah hakikat konstitusi. Perkataan konstitusi berarti membentuk pembentukan. Berasal dari kata kerja constituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Ini yang dibentuk adalah suatu negara. Maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok fundamental mengenai pokok guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang bernama negara. Pembahasan yang kedua, konstitusi menurut Lassalle. Lassalle dalam bukunya Über Verfassungswesen tahun 1862 membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu konstitusi sosiologis dan politis, serta konstitusi yuridis. Yang pertama, konstitusi sosiologis dan politis. Lassalle menganggap konstitusi sebagai kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat, faktor kekuatan real. Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Misalnya raja parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan, partai politik, dan sebagainya. Yang kedua, konstitusi yuridis. Konstitusi merupakan apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintah dari suatu negara, sama dengan paham kodifikasi. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan pokok konstitusi. Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa konstitusi mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu 1. Keadilan, justice. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta kewajaran. 2. Kepastian, certainty atau certainty. Kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman. 3. Kebergunaan, utility. Kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Pembahasan yang keempat, sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, sifat luas, fleksibel atau kaku, rigid. Naskah konstitusi atau undang-undang dasar dapat bersifat luas atau kaku. Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukannya adalah apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Negara yang memiliki konstitusi luas adalah New Zealand dan Kerajaan Inggris, sedangkan konstitusi kaku adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss. Yang kedua, konstitusi formil dan material. Sifat dari konstitusi formil dan material ini sering diidentikan dengan undang-undang dasar. Kesalahan ini disebabkan antara lain pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki semua aturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Yang ketiga, sifat tertulis dan tak tertulis. Konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal yang diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Contoh negaranya, Amerika merupakan konstitusi naskah, sedangkan Inggris bersifat tak tertulis. Pembahasan yang kelima adalah fungsi konstitusi. 1. Membagi kekuasaan dalam negara. 2. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. 3. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. 4. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. 5. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal.
baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki, kepada organ-organ kekuasaan negara. Pembahasan yang keenam, bentuk konstitusi. Bentuk konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. A. Secara vertikal. Fungsi konstitusi secara vertikal adalah kekuasaan menurut tingkatnya. Artinya, pembagian kekuasaan secara teritorial. Territorial division of power. Yang pertama, konstitusi unitaris atau konstitusi negara kesatuan. Disebut konstitusi unitaris apabila pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak sederajat, serta kekuasaan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol. Kekuasaan yang ada di daerah bersifat derivatif, tidak langsung, dan sering dalam bentuk yang luas otonom. Dengan demikian, tidak dikenal adanya badan legislatif dari pemerintah pusat dan daerah yang kedudukannya sederajat, melainkan sebaliknya. Yang kedua, konstitusi federalistis. Jika kekuasaan dibagi antara pusat dan bagian pada suatu negara, maka masing-masing bagian bebas dari campur tangan satu sama lain dan hubungannya sendiri-sendiri. Begitu pula hubungan bagian-bagian terhadap pusat. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan sendiri serta bebas dari pengawasan tingkat pemerintah negara bagian. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, konstitusi konfederalistis. Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat, namun kedaulatannya tetap dipegang oleh negara-negara bersangkutan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya antara negara-negara tersebut diadakan kerjasama untuk menyelenggarakan satu bidang. Jadi, kurang tepat jika kerjasama diatur dalam satu konstitusi. B. Secara horizontal. Fungsi konstitusi secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu yang pertama, lembaga legislatif adalah lembaga yang kekuasaannya untuk membuat atau membenarkan undang-undang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, lembaga eksekutif, lembaga yang kekuasaannya untuk melaksanakan undang-undang, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri. Yang ketiga, lembaga yudikatif, lembaga yang kekuasaannya yaitu kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sekian penjelasan materi teori dan konsep konstitusi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.